Malam hari ini sesuai dengan janji kita bahwa kita isi waktu kesempatan setelah tarawih ini kira-kira lebih 1 menit kurang 10 menit. Semalam telah kita sampaikan bahwa di dalam berdoa itu ada hal yang paling pokok sekali, yaitu yakin. Yakin, percaya bahwa Allah pasti mengabulkan doa pada waktu yang Allah paling tahu kapan dikabulkannya. Yang kedua, harap, betul-betul sangat harap bahwa apa yang kita mohonkan itu akan dikabulkan. Yang ketiga, merendah, menghibah-hibah, menangis-nangis, memohon kepada Allah. Kira-kira itu keringkasan. Maka malam hari ini kita lanjutkan di antara doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran adalah sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, ayat 127. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna, Al-Baqarah 127. Wahai Rabb kami, taqabbal, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ringkas saja kita sampaikan. Doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim dengan putra beliau Ismail. Tatkala beliau berdua telah selesai melaksanakan perintah Allah meninggikan bangunan Ka'bah atau meninggikan pondasi Ka'bah. Setelah selesai beliau bangun, lalu kedua-duanya, ayah dan bapak Ibrahim dengan ayah dan anak Ibrahim dengan Ismail, memohon kepada Allah agar Allah menerima amalan perbuatan yang telah dilaksanakan mereka berdua. Disebutkan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir bahwa antara lain Nabi Ibrahim beliau takut dan cemas. Apa yang beliau laksanakan, perintah Allah yang beliau kerjakan itu tidak Allah redai. Kalau Allah tidak reda, pasti tidak diterima. Kalau tidak diterima, pasti tidak ada ganjaran dan balasannya. Kecemasan, ketakutan beliau, padahal beliau telah sungguh-sungguh berupaya untuk melaksanakan perintah Allah itu sebaik-baiknya dengan putra beliau Ismail. Tapi beliau tetap cemas, takut dan khawatir. Maka itulah yang mendorong beliau, Nabi Ibrahim dan Ismail, berdoa kepada Allah agar apa yang telah beliau laksanakan itu diredai Allah, diterima dan diberi ganjaran atau balasan. Bunyinya taqabbal. Berdasarkan itu pula, kalaulah Nabi Ibrahim yang kedudukan beliau begitu tinggi dan mulia dan istimewa di sisi Allah, sampai beliau dikatakan imam, bapaknya para nabi, bapak tauhid dan segala macam gelar beliau. Beliau saja sudah begitu. Tentu kita, entah di mana posisi dan keberadaan kita dibanding dengan Ibrahim, sudah amat sangat patut setiap selesai kita melaksanakan suatu amal, suatu ibadah,
suatu perbuatan baik, suatu amal saleh diiringi dengan doa Rabbana taqabbal. Dan memang begitulah sifat dan keadaannya orang mukmin itu. Dalam Quran disebutkan juga, nanti ketemu dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, surat ke-23 ayat 60, bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina yu'tuna ma atau. Orang-orang di mana mereka memberikan apa yang telah mereka berikan berupa infak, sedekah, atau melaksanakan apa yang telah mereka laksanakan. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka wajilah. Wajilah takut, gemetar dan gentarnya hati, lantaran mengingat sesuatu yang ditakuti kekuasaannya dan hukumannya, namanya wajilah. Wa qulubuhum wajilah, sementara hati mereka takut. Takut di sini, kata Aisyah, istri Nabi, ya Rasulullah, ahumul ladina yashrabuna al-khamra wa yasrikun. Apakah mereka ini takut lantaran apakah mereka itu meminum khamar, mencuri, dan melakukan perbuatan dosa lainnya, sehingga mereka takut? Kata Rasulullah menjawab, la bintas Siddiq. Tidak demikian wahai putri As-Siddiq, itu putri Abu Bakar. Walakinnahum, mereka ini alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Mereka ini adalah orang-orang yang berpuasa, salat dan bersedekah. Wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Yang mereka takuti itu adalah puasa mereka, salat mereka, sedekah mereka, amal saleh mereka tidak diterima oleh Allah. Itu yang mereka takutkan. Bukan lantaran takut, lantaran mereka minum khamar dan mencuri, tidak. Yang mereka takutkan itu, mereka telah beramal, mereka telah melakukan sesuatu perbuatan, tapi mereka takut dan cemas, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah apa yang telah mereka lakukan itu. Ini sifat orang muttaqin itu. Nah, kondisi kita berada di antara dua. Takut tidak akan diterima amal ibadah, tapi juga harap. Jadi antara khauf dan raja. Takut, cemas, khawatir. Kita telah pernah beramal, beribadah, berbuat amal kebajikan dan amal saleh, tapi harap semoga Allah terima. Di antara itulah kondisi kita. Baina. Maka sudah semestinya lah kita berupaya dan berusaha melakukan amal sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Tentu saja diilmui dulu. Karena syarat untuk beramal berilmu dulu. Tidak mungkin seseorang beramal tanpa ilmu. Lalu apa yang kena amalkannya? Tahunya kita amal itu baik atau buruk, benar atau salah, bagaimana tata caranya, adabnya, dan kaifiat segala macamnya. Kalau tidak berilmu, harus berilmu. Ilmuilah lalu amalkan. Berusaha mengamal sebaik-baiknya, mengikuti sunnah Rasul dan petunjuknya. Lalu berdoalah, Rabbana taqabbal minna. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa. Wahai Allah, terimalah. Sama seperti kita sekarang ini. Kita telah salat tadi. Salat maghrib sudah. Tadi siang sudah puasa. Sudah puasa. Salat maghrib. Kemudian isya. Kemudian sebentar ini tarawih dan witir. Apa yang kita lakukan itu, kita berharap agar Allah terima. Tapi kita juga takut, jangan-jangan tidak terima. Kondisinya seperti itu.
Takut, tidak terima, tapi harap Allah menerima. Harapnya, karena kita telah berbuat. Takutnya, jangan-jangan tidak setuju Allah, tidak ridha Allah. Dipatilah dengan doa ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mendengar ya Allah doa kami, permohonan kami. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami sebut, apa yang kami katakan, dan Engkau juga Maha mengetahui apa yang kami perbuat, apa yang kami lakukan, dan apa yang tersembunyi dalam hati kami. Karena Engkau Maha mendengar doa dan mendengar segala sesuatu, dan Engkau Maha mengetahui apa perbuatan kami, pekerjaan kami, terimalah ya Allah. Mudah-mudahan kajian 10 menit lebih 1 menit ini ada faedah manfaatnya bagi saya, dan saya juga berharap ada pula faedahnya bagi kita semua. Diakhiri alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.